Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lina Efrianti. Saya dari kelas Biologi semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses dari siklus hidrologi. Yuk, simak videonya. Siklus hidrologi berkaitan dengan air. Air merupakan suatu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Meskipun air digunakan oleh manusia secara terus-menerus dan digunakan oleh makhluk lainnya juga, akan tetapi jumlah air di muka bumi ini relatif sama. Mengapa demikian? Karena air melalui suatu siklus yang dinamakan siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah suatu rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari atmosfer atau angkasa ke bumi dan kembali lagi ke angkasa. Adapun tahapan atau proses dari siklus hidrologi ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada tahap evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, kemudian presipitasi, adveksi, kemudian ada runoff, dan infiltrasi. Tahapan pertama adalah evaporasi. Evaporasi ini dikenal sebagai penguapan. Jadi, air yang ada di laut, sungai, danau itu menguap ke angkasa atau ke atmosfer akibat adanya pemanasan dari sinar matahari. Kemudian selain evaporasi, ada transpirasi. Transpirasi ini sama dengan evaporasi. Perbedaannya adalah transpirasi terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan. Contohnya, akar yang menyerap air dari dalam tanah kemudian menyalurkannya ke daun sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah uap air yang dikeluarkan melalui stomata dan akan menguap ke atmosfer atau ke angkasa. Penguapan ini juga sama seperti evaporasi, yaitu akibat dari adanya pemanasan sinar matahari. Selain itu ada juga istilah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan antara transpirasi dan evaporasi. Setelah proses evaporasi, uap air yang telah berada di atmosfer dengan ketinggian tertentu dan pada suhu yang rendah, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian, partikel-partikel uap air tersebut atau es tersebut bersatu dan membentuk menjadi sebuah awan. Adveksi. Adveksi merupakan proses perpindahan awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat yang lainnya akibat adanya angin atau akibat tekanan udara. Tahapan presipitasi. Tahapan ini merupakan tahapan di mana mencairnya awan menjadi hujan yang nantinya akan turun ke permukaan bumi. Jadi, uap air yang telah terkondensasi tadi akan mencair akibat perubahan suhu atau adanya angin panas yang nantinya akan turun ke bumi berupa bulir-bulir air atau yang kita sebut sebagai hujan. Jika suhu udara rendah, maka bulir-bulir air tersebut tidak turun sebagai hujan, akan tetapi turun sebagai salju atau es. Setelah uap air yang telah terkondensasi tersebut turun sebagai hujan, nantinya berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap runoff. Tahap runoff ini adalah mengalirnya air dari ketinggian
dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, yaitu pada sungai-sungai, danau, pada laut, seperti itu. Melalui saluran air atau saluran-saluran lainnya. Pada tahap ini, air nantinya akan masuk ke lapisan hidrosfer. Proses terakhir dari daur atau siklus hidrologi adalah infiltrasi. Infiltrasi merupakan meresapnya air ke dalam tanah. Jadi, tidak semua air hujan itu mengalir ke laut, sungai, atau danau. Akan tetapi ada juga yang merembes atau masuk ke dalam tanah menjadi air tanah atau air infiltrasi. Demikian penjelasan saya terkait siklus hidrologi. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.